Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak rami, tapi suara jawab salam awak agak lunak, agak loyo. Seolah-olah awak bantu alun sahur tadi pagi. Lah sahur awak mama? Apa-apa? Alhamdulillah. Bertiup angin dari Malaysia, berdebur ombak di Pariaman. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan, dan pertanda kita orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karami itu semangat dunia. Dialah makan sahur tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi sahri Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat serta kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan kurnia Allah pada subuh pagi yang bahagia ini kita sudah berada di masjid yang sangat megah dan sangat indah ini, yang bernama Masjid As-Sakinah. Sesuai dengan namanya, ketenangan dan kesenangan. Jadi As-Sakinah artinya kesenangan dan ketenangan, nyaman, adem, tawa baswawae. Terbukti nama yang sangat menakjubkan. Rasanya di masjid kita adem, tawa, sejuk dan menyenangkan. Semoga yang hadir di subuh yang bahagia ini kita doakan umurnya panjang, rezekinya mudah. Yang dimaksud sampai nandiama pacah, tabue gudang, tabue rumah, tak karajuan ladang, tak karajuan sawah. Sia yang rajin menyumbang, untung-untung hartanya melimpah ruah dan menjadi berkah dan menjadi amal ibadah. Untung-untungnya sudah kau pai ke Mekah. Anak awaklah kadang-kadang baminantulah sudah dapat minantu pamulang, ujung-ujung cucu bertambah. Alhamdulillah. Tuntuan ditambah itu aja lain. Rezeki. Lain sakartum la azidan nakum walain kafartum inna azabi la sadid. Jika kita syukuri nikmat Allah,
Allah berjanji menambah. Semoga orang yang berinfak di subuh hari ini dan menjadi donatur Masjid Sakinah, nikmatnya, rezekinya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh jajaran pengurus yang sudah memikirkan kelancaran pembangunan masjid dan memikirkan kelancaran jamaah supaya masjid tetap ramai sampai hari raya. Dan seterusnya kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, umum kaum muslimin dan muslimat yang sudah berhadir pada hari ini, pada pagi ini. Kata Allah dalam Al-Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Siapa yang tekoknya ayat surat apa dan ayat keberapa? Adik-adik, anak-anak sekolah, saya tentunya ayat berapa dan surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, semenjak dari tubuh sampai ke dalam hati, semenjak dari syariat sampai kepada hakikat, zahir batin. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau rayuan atau bisikan atau perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini Al-Quran mengatakan, Allah berfirman mengatakan kepada kita umat Islam, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau musuh gadangnya, tingginya, bara gadangnya kok nampak, jaleh bisa kita parangi. Kok diparangi, kok dekat diparangi dengan pedang. Kok jauh bisa ditembak dengan meriam, jobadi. Tapi musuh kita tidak kelihatan. Musuh kita tidak nampak. Inyo selalu bercokol, inyo selalu basi gayui, inyo selalu basi gayong. Nyopai kama juwa berado. Musuh awak lebih banyak daripada awak. Andai kata dijatuhkan penjahit di telangi, tidak akan jatuh sampai ke bumi, ke tanah. Dia sekian banyaknya setan atau musuh awak. Setan ko kerajaan cie senyo, yaitu menyesatkan manusia. Kerajaan menyesatkan manusia. Sejak dari Nabi Adam sampai ke anak cucu-cucu ini kita.
sampai ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan kau lebih berpengalaman. Setan kau ilmunya lebih tinggi dari awak. Kau kenal dengan Allah, ini lebih kenal dengan Allah. Kau dekat dengan Allah, ini lebih dekat dengan Allah. Pangkatnya lebih tinggi dari kita. Ilmunya sangat tinggi dari kita. Jadi kita dirayu dengan bermacam cara. Kadang-kadang awak diumbue dalam sembahyang. Diganggu awak dalam sembahyang. Setan iblis akannya panjang. Dirayu awak dalam sembahyang. Dionyo-anyo sawah joladang. Hati ragu pangana bimbang. Rencana tadi ke sembahyang. Daripada sembahyang arah dihancaknya pulang. Awaklah payah berdiri sembahyang. Pangan awak centang perenang. Kadang-kadang pangan awak merewang-rewang. Kadang-kadang ingin lari karena orang. Kadang-kadang nanti bayang di orang bujang-bujang. Taraso nasib sabana malang. Lah lamo ndak diterima orang. Lah lamo hidup mamujang. Lah lamo hidup marando tagang. Kau terasa hidup malang. Awallah payah berdiri sembahyang. Pangana centang perenang, pangana merewang-rewang. Kadang-kadang pangana ke sawah ke ladang. Kadang-kadang pangana ke kabugadang sedang bajamu di panegarang. Ibarat padi ampo koyang lain tagak tapi kapal loe. Hilang. Jadi kalau kita berdiri sembahyang, kalau panganawak lai kusuk kepada Allah dan seorang, maka hati kita menjadi senang, pikiran kita menjadi lapang. Setan iblis akai cadik dirayu awak dalam bagisi. Awaklah payah sembahyang jungkir balik. Kadang-kadang sembahyang awak jatuh menjadi sirik. Amalah ibadah awak menjadi ciri ayam masih. Setan iblis akai panjang. Setan iblis akai gali. Dipuji awak setinggi karambi. Dikeciannya awak nampal yang muli. Nan sabanaya awak nampal yang andi. Bila terasa awak muli, bila terasa awak sentiang, bila terasa awak hebat, bila terasa awak paling suci, maka itu salah satu rayuan bisikan setan iblis laknatullah. Harus dibuang, harus dikikih, harus dibersihkan. Sabuk taraso hebat, taraso sentiang, itu namanya sombong. Setan itu ditentukan kepanjangannya. Setan sombong. Jadi penyakit setan ko pertama sombong. Dek gara-gara sombong setan ko dikutuk Allah, dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena setan ko diciptakan oleh Allah dari api. Sehingga
iblis ko atau setan ko inyo menjadi kepala atau pemimpin, termasuk onggok yang paling mulia di antara malaikat. Inyo ketua malaikat, pimpinan malaikat tu setan ko. Nama Izazil. Tapi dia gara-gara sombong, disuruh oleh Allah hormat kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama. Sujud kamu semua. Wahai para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Bang kau nak mau sujud karena inyo terasa paling mulia, karena inyo merasa paling hebat, merasa paling mantap, paling suci dan paling. Karena si PL sombong. Kali yang kedua, kepanjangannya enggan. Jadi dia karenanya sombong, karena enggan. Jadi enggannya karena sombong. Disuruh oleh Allah nyo melawan. Jadi kalau terpakai dia sombong atau enggan, tidak amuh mengikut suruh, indah amuh mantian tagah, berarti kita termasuk enggan. Kali ketiga T, setan T. T kepanjangannya takbur. Jadi setan ko enggannya dia gara-gara takbur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakuran. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau dalam kita beribadat, di dalam kita sholat, di dalam kita mengaji, seluruh membuat amal yang baik, jangan kita merasa takbur. Itu sangat dibenci oleh Allah. Sudah tu mulai. A tu angkuh. Jadi kalau dinyo di setangga. Jadi sombong dinyo, enggan dinyo, takbur dinyo, angkuh dinyo, aujonga en, aujonga en ko pokok neraka. Jadi kalau kita sombong, kalau kita enggan, indah mau mengikut suruh mantin tegak, takbur, angkuh, ujungnya neraka. Itu maka kita disuruh oleh Allah masuk ke dalam agama Islam. Bawa kau masuk menawa ke dalam agama Islam supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bawa kau masuk agama Islam menawa. Islam tu tentu dua arti ya. Islam tu artinya selamat. Artinya selamat. Barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam, dia akan selamat. Asal maiku suruh mantian tegah. Dunia dan akhirat dijamin oleh Allah selamat. Kenapa kita dianjurkan masuk ke dalam agama Islam? Karena bahaya yang akan kita hadapi hampir macam. Yang pertama, bahaya sakratul maut, sakit mati. Bara sakitnya mati ko bapak-bapak dan ibu, sakit mati ko dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa kadru salasa mi'atin darbatin sif. Andai kata dipancung dia wajah padang piye putui. Berapa sakit itu? Kali 300 sakit dipancung di padang. Itu sakit mati yo.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan segala kita yang hadir, segala kita yang rajin solat, segala kita yang solat berjamaah, mudah-mudahan mendapat kesenangan di waktu sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahaya yang akan kita hadapi yaitu bahaya siksaan dalam kubur. Kalau dibaca siksa kubur panjang bapak-bapak ibu, lebih harinya. Yang ketiga bahaya yang akan kita hadapi yaitu bahaya panasnya cahaya aras. Angitnya halang lebih. Bara angit andai kata diletakkan matahari sajengka di kepala. Itulah angitnya nanti di akhirat di padang mahsyar. Angitnya cahaya aras. Menggalugak palu awak menghadapi panik nanti ingolihi menurut dalam kitab palu manusia menggalagak coy panik. Di sinalah perlunya kita mengharapkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maka pedahnya banyak-banyak kita berselawat supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umatnya. Kalau berjolo pada masalah panjang, bahaya yang kampe yang akan kita hadapi yaitu bahaya menempuh titisan siratal mustaqim. Titisan siratal mustaqim itu bara gadang jambatan bu. Ada segadang jambatan di mana? Jembatan Kuranji. Oh iya, kalau jembatan Kuranji bisa lari, bisa masuk tol. Jembatan siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut di belah tujuh, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya berkobar-kobar api neraka. Lebih hanyut daripada timbago. Itu nanti yang akan kita tempuh. Berapa jangan bu? Disiko sedang sepanjang masjid kau. Panjangnya menurut di dalam kitab sampai 10.000 tahun perjalanan mendaki, sampai 10.000 tahun perjalanan mendata, sampai 10.000 tahun perjalanan menurun. Di bawah neraka tu. Mudah-mudahan segala kita yang hadir selamat sampai ke tujuan, selamat sampai ke dalam surga. Itu maka dianjurkan kita masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam kau sudah diakui seluruh dunia. Lah banyak orang berbondong-bondong banyak masuk agama Islam bu. Lah banyak orang masuk ke dalam agama Islam karena kebenaran Islam. Tapi adolona sedih awak. Orang Islam cie-cie siku-siku. Sorang-sorang adolo nang keluar daripada agama Islam. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Orang non muslim berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena kebenaran, karena mendapat hidayah dari Allah. Orang Islam seorang-seorang dek pai itu, dek bansai, dek mularai, terpaksa, dek umbuk rayu setan iblis, tergoda keluar daripada agama Islam. Nauzubillah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 85, kita lihat. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka seluruh amal perbuatan baiknya tidak akan diterima lagi. Jadi habu yang bertebang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang paling merugi. Kolah orang nampal yang malang.
Salah satu nomor api balerang jatuh darai badarai. Bidua pecah mangkodo mati. Dagang pulang je untung selesai. Selesai di dunia, selesai di akhirat. Na'udzubillah. Dia di dunia awak lah merasai, kadang-kadang makan, kadang-kadang indah. Tiba dia kira selesai lah masuk neraka jahanam. Jadi agama Islam masuk dan amalkan. Agama Islam kau sangat tinggi. Kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi. Tidak ada yang membandingi daripada ketinggian Islam. Sehingga bisa menyelamatkan diri sendiri dan bisa menyelamatkan untuk orang lain. Itu nan Islam. Islam kau untuk menyelamatkan diri sendiri dan untuk menyelamatkan orang lain. Apanya yang tinggi dalam agama Islam? Coba kita cari. Seluruh kualitas, seluruh mutu dicari je kenyataan Islam kau tapek seduai. Coba kita cari. Islam kau menurut kepanjangannya ada 3. Pertama, Islam menurut anak SD, apa panjangannya? Islam, Isa, S subuh, L luhur, A asar, N maghrib. Cocok kan? Bang kok cocok. Kita agama Islam mengerajokan 5 kali sehari semalam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cocok. Kok Isya aja tak kerajuan dia wak ciak baru. Agama awak baru. Isya aja tak kerajuan dia wak ciak baru. Kau tanya orang agama bubuk I. Bang kau I. Isya tak kerajuan ciak baru. Kok subuh aja tak kerajuan ciak agama awak baru. S. Kok luhur aja tak kerajuan ciak agama awak baru. L. Kok asar je tak kerajaan cie agama awak baru. A. Kok maghrib je tak kerajaan cie agama awak. M. Indah ada tak kerajaan cie Allah jero. Isya indah, subuh indah, luhur indah, asar indah, maghrib indah agama awak tu. Kosong malempong, kosong karingkong pengkong, kambi balohong-lohong dalam tenong. Di dalam KTP awak agama Islam, tapi buktinya indah ada. Ada meja, ada kursi, ada cerita, ada bukti. Koyo kita lah mengaku agama Islam, kerjakan Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cocok. Kepanjangan Islam menurut orang yang kedua. Orang yang balik berakal. Coba kita lihat. I. Ingin. S. Selamat. L. Laksanakan. A. Ajaran. N. Muhammad. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Nah, cocok. Kayak kita ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Apa ajaran Nabi Muhammad? Kali yang pertama, coba lihat. Cap jempol. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Kau tiang selalu amal ibadat bapak-bapak dan ibu. Apapun kebaikan, apapun amal, apapun ibadat yang kita kerjakan, bila didasari dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Seluruh kebaikan yang kita buat, nilainya cap jempol. Cocok nak? Jari apa? Rukun Islam na 5. Jika ada orang tanya pejak rukun Islam, akal wajah jadi 5. Pertama, cap jempol.
Dua kalimat syahadat. Nang kedua, salat. Aqimis salat li zikri. Dirikan salat, tagakkan sembahyang untuk ingat kepadaku. Bama kau salat lah tak ditunjuk. Ada orang menunjuk dalam salat? Ada orang menunjuk dalam salat? Di waktu kita tahiyat atau di waktu kita tasawuf. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Gayan tunjuk awak sekali. Sekalinya ibu-ibu, bapa, dia cakna asyhadu an la ilaha illallah. Kalau cakna nampak dia keciang bagi kira. Gini. Cakna iku manci ke apa? Kok iku manci ni gigi aja dan cetok dan kuih. Jadi sekalinya asyhadu an la ilaha illallah. Bama ko rigayan tunjuk sabuk tunjuk ko tali pisau ka hati. Lidah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tunjuk awak mangari, hati awak jago ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali yang ketiga le. Kali yang ketiga apa kau? Jari malang. Jari malang apa kau? Aku nang poso. Kau nang poso. Bama ko poso lah tak di jari malang. Sebab kita celiak. Nasi awak ada, sambawa ada, gulai awak ada, sup ragede ada. Lagi boleh awak makan sehari bulan poso? Indah, malang awak. Apa nama malang? Koro-koro. Anak muai bahasa awak? Koro-koro. Kalau bahasa Indonesia, kerongkongan. Bahasa awak? Koro-koro malang. Air ada, sirup ada, teh talu ada, rujak karambi muda ada, jus pokat ada, jus tomat ada, jus nimar ada lah. Ada jus nimar. Lain boleh kita minum sehari di bulan puasa. Indah. Malang awak. Apa nama malang? Koro-koro. Jadi puasa kau letak di jari malang. Kali nak kampek lain. Kali nak kampek jari mani. Apa kau jari mani? Aku nang zakat. Bama kau zakat letak di jari mani. Cuba kita cari. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak sumbangkan di jalan Allah. Maka Allah berjanji akan mengganti dengan berlipat ganda. Dia do telinga dia awak di dalam koran atau di televisi berita-berita. Apa haji itu dulu kaya dulu tu. Ama haji itu kaya dulu tu. Inyo paling kaya di kampung kau. Di Manggawa inyo paling kaya. Apa nama deraga oleh belimbiang? Inyo paling kaya tu apa haji je buat haji tu. Tapi dia rajin bersedekah, dia rajin berinfak, dia rajin berzakat, lah bansai. Lah jatuh tapai. Lah bangkrut. Dia ada teringat dia orang kaya pemurah, orang kaya dermawan, jatuh bansai, jatuh tapai, bangkrut. Bahkan sebaliknya, orang yang rajin berinfak, orang yang rajin berderma untuk menghidupkan Allah, menghidupkan agama Allah, untuk menghidupkan syiar agama Allah, rezekinya melimpah ruah. Atau muka letak di jari mani. Sedangkan orang berzakat menyumbangkan hartanya, mengeluarkan hartanya, lai mani, apalagi orang menerima. Orang menerima kau nyo bansai nyo ada makuriara. Nyo bansai nyo siu, ni tentu siu.
Ilmu dia si siu nyok. Siu kau nak gede alias kanker. Itu tentu kanker. Kantong kering. Nak gede dah. Lalu pagi, lalu maji aku zakat istiawiyah. Aku zakat istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaling ke sirup bahasa. Dibaling ke tetan dua bahasa. Tambah bercernya. Tambah lama. Jadi zakat letak di jari manis. Allah akan membalas orang yang berimpak dan bermohon. Nan kalimo naik haji. Bama ko naik haji letak di jari kelingkiang. Di jari nang paling ketek. Padahal haji ko pahalui paling gadang. Bama ko letak di paling ketek. Muka suye di siko orang yang mengarajokan haji ko sakete orang enyo. Itu gimana? Kuncinya gimana kita cari? Orang yang mengarajokan haji bila karena Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka haji yang kerjaan mendapat haji yang mabrur. Cap jempol. Nya keluarkan zakat karena Allah, bukan karena tua. Maka nya keluarkan zakat nilainya cap jempol. Puasa di bulan Ramadan, puasa karena Allah, bukan karena Allah, bukan mencari tua. Kalau puasa karena Allah kok tadinya dalam hati awak yobana yang menilai puasa langsung Allah Subhanahu wa taala. Puasa ko hubungan awak dengan Allah yang menilai, yang mematui, yang mencari puasa awak Allah sendiri. Kalau orang banyak bisa kita kecoh. Ayah jendu awak bisa kita kelabui. Kawan-kawan bisa kita tipu. Ya enggak? Coba kita cari. Hari tengah hari tetagak. Parwi awak terasa litak. Awak pergi keresah-kesah kalam sama. Nampak di awak pisang masak. Orang tak ada nama nampak. Langsung awak dongkak. Langsung awak lenjak. Awak makan buah banyak-banyak. Sehingga parui awak kenyang sampai retak. Setan iblis galak-galak mencari orang basi sungui, makan pisang masak, mencari orang basi sungui. Posoe seperti anak-anak. Nya poso tapi nya makan pisang. Orang tak ada nama nampak. Nya makan pisang masak, pari kenyang sampai retak. Orang tak ada nama nampak. Yang menampak hanya Jawi. Siapa nama nampak? Jawi. Kebetulan inyo sedang makan buah pisang, Jawi ko sedang makan daun pisang. Sama-sama makan pisang, sama-sama makan, sama-sama kenyang, sama-sama sindaho. Uang makan pisang tadi sindaho, Jawi ko sindaho lo. Aku cek Jawi sindaho Samo. Aku cek Jawi sindaho Samo. Dengarlah Jawi itu sindaho Samo. Apa yang samo? Samo-samo indah poso, samo-samo kenyang, samo-samo sindaho. Jadi poso kok bisa orang lain dikecuh. Contoh adik-adik, anak-anak, dia poso je. Di behe mandi. Mandi dalam batang air. Batang air kok bersih. Air jernih. Nyo behe mandi. Dalam mandi tadi, nyo perhatian undang-undang Minangkabau. Undang-undang Minangkabau. Sambil menyilam minum air. Nyo poso, tapi ini diperhatian undang-undang Minangkabau sambil menyilam minum air. Bagus batal. Aku ndak nyoba kalau ndak lepas mandi, tegahnya mandi di dua, tegahnya mandi dia ya. Ndak nah.
ai kakak zuhur rakwang masih nyobahnya kumur-kumur. Pura-pura kasih bayang. Nyobahnya kumur-kumur. Ai kumur-kumur itu dimasuknya kalau merakwangnya 3 kali. Ai dimasuknya kalau merakwangnya 3 kali. Ai nan di luarnya 2 kali. Kamu apa ye cek? Masuk. Jangan kumur-kumur kok. Gam hilang cek. Nah, lepas hebat satu lepas bersuai. Jadi sebagai orang yang beriman, kalau puasa karena Allah, maka puasa cap jempol. Kalau kita kerjakan solat karena Allah, maka sembahyang cap jempol. Karena mengingat waktu. Kalau dibaca kaji tentang pakar Islam kok panjang. Karena mengingat waktu, kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, semoga tahun ketiba kita ketemu lagi. Amin ya rabbal amin. Kalau ada dari mua merah, mari bersama kita makan. Kalau ada kata-kata yang salah, dia muhwa mamaahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.